Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Huda Ramadhani dari kelas A Akuntansi S1 dengan NIM 2409015000004. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil penelitian, peninjauan, dan pengamatan di bidang tertentu. Disusun dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang kedua ada ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama itu cendekia, di mana mampu mengungkapkan isi pikiran secara logis. Yang kedua lugas dan jelas, di mana menggunakan bahasa yang bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda, serta harus sesuai dengan struktur kalimat yang ada agar mempermudah pembaca untuk memahami isi bacaan. Yang ketiga gagasan sebagai tolak pangkal, di mana ide pokok atau konsep dasar atau ide utama menjadi titik awal pembahasan. Dalam sebuah tulisan ilmiah, semua isi argumen, penjelasan atau pembuktiannya berasal dari satu gagasan yang dikembangkan. Nah, yang keempat ada formal dan objektif, di mana menggunakan bahasa yang formal dan objektif berarti kebenarannya terbuka secara umum, bukan merupakan opini. Yang kelima ada singkat dan padat, di mana bahasa yang digunakan harus singkat, padat, tidak berbelit-belit, dan juga tidak menggunakan kata-kata mubazir. Yang terakhir itu ada konsisten, yaitu menggunakan kaidah ejaan bahasa yang tepat dan agar mampu mempertahankan kejelasan bacaan. Nah, yang ketiga itu penggunaan ragam bahasa ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam ragam bahasa ilmiah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada seperti lugas, jelas, dan padat agar mempermudah pembaca untuk memahami bacaan. Selain itu, dalam penulisan karya ilmiah harus menghindari multitafsir atau banyaknya pemaknaan. Untuk itu perlu menggunakan gaya bahasa yang eksplisit atau jelas dan tidak ambigu, dan variasi istilah yang digunakan harus sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah yaitu seperti kata baku, kata dasar, imbuhan, kata penghubung, kata-kata asing, pemotongan kata, struktur kalimat, kata yang tidak tepat situasinya, dan juga kata-kata mubazir. Beberapa kesalahan yang sering terdapat dalam penulisan karya ilmiah seperti kesalahan dalam penulisan huruf kapital, kesalahan dalam tanda baca, kesalahan dalam struktur kalimat, dan juga lain sebagainya. Yang keempat itu dampak ragam bahasa ilmiah terhadap pembaca. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang satu bidang tertentu yang dibahas dalam sebuah karya bagi pembaca. Jadi yang kedua itu mendorong kritis dan analisis pembaca. Yang ketiga itu memastikan keakuratan dan kredibilitas suatu bacaan. Yang keempat itu mempersempit akses bagi pembaca umum. Nah, mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang ragam bahasa ilmiah, yang itu ada 4 poin. Yang pertama pengertiannya, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga penggunaannya, yang keempat dampaknya terhadap pembaca. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.